Shalom. Selamat pagi. Pagi. Kita berada di hari yang baru. Hari ini Senin 24 Juli 2023 bersama dengan saya Eri, engkau Rumah Iman dalam renungan awal minggu. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan mengawali hari yang baru, minggu pekan yang baru ini, dan kita akan awali juga dengan doa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari, buat hari yang baru, buat pekan minggu yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka hari ini, pekan ini, minggu ini dengan penuh ucapan syukur, dan kami mengawalinya dengan perenungan firman Tuhan. Tuhan bicara bagi kami. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, tanpa terasa kita akan mengakhiri bulan yang ke-7, bulan Juli ini. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Beberapa kali kita bicara soal rahasia hidup berkelimpahan, rahasia hidup diberkati, kunci cara untuk hidup diberkati. Dan hari ini kita akan merenungkan apa saja sih penghambat dari berkat Tuhan dalam hidup kita. Karena sekalipun berkat itu dicurahkan, seringkali juga kita harus menemukan ada hambatan-hambatan. Inilah yang akan menjadi koreksi kita sekalian. Mari kita buka terlebih dahulu 1 Petrus 3 ayat yang ke-12. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-12 berkata, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi dengan jelas dikatakan Petrus bicara bahwa hanya orang-orang benar yang hidupnya benar, dia akan didengar permohonannya oleh Allah. Bahkan bagi mereka yang minta tolong, Tuhan pun matanya tertuju. Tetapi bagi orang-orang jahat, Tuhan itu menentang. Nah, sekarang pagi hari ini kita bicara apa sih penghambat dari berkat-berkat Tuhan? Selain tadi disebutkan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Yang pertama penghambat berkat Tuhan, yang pertama hati yang tidak percaya. Nah, kalau sudah tidak percaya kepada mujizat, tidak percaya kepada Yesus, tidak percaya kepada Allah Sang Penolong, sudah barang tentu tidak akan menerima berkat Tuhan. Mungkin dia lebih percaya kepada Feng Shui, dia lebih percaya kepada apa kata orang pintar, kepada paranormal, kepada dukun, kepada benda-benda berhala, percaya kepada hal yang demikian. Tetapi kepada Allah sendiri tidak percaya. Di dalam Markus 9 ayat 23, Markus 9 ayat 23, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, mustahil akan menjadi mustahil, akan menjadi tidak mungkin kalau kita tidak percaya. Jadi penghambat berkat Tuhan yang pertama itu karena hati yang tidak percaya. Yang kedua, tidak bisa menguasai diri. Hidup kita ini tidak bisa menguasai diri. Hawa nafsu, keinginan, makan, minum, penampilan, barang-barang mewah, tidak bisa menguasai diri dalam hal kesabaran, meredam amarah, sakit hati, macam-macam. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, ini akan menjadi penghambat berkat Tuhan dalam hidup kita. Amsal 25 ayat 28. Amsal 25 ayat 28 berkata, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Perhatikan, kalau kota sudah roboh temboknya, berarti musuh itu bisa menguasai kota tersebut. Musuh itu tidak bisa dihambat dengan benteng karena sudah roboh temboknya.
Jadi dengan mudah musuh. Begitu juga dengan kita. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, artinya kita sudah meruntuhkan tembok pertahanan kita, sehingga ya setan, iblis bisa menguasai hidup kita. Lalu berkat itu tidak bisa kita nikmati. Itu yang kedua. Yang kedua, tidak bisa menguasai diri. Yang ketiga, ya, yang menghambat berkat Tuhan. Yang ketiga, ada memiliki dendam, ya. Seorang yang pendendam tidak bisa mengampuni, ya, dendam, bahkan udah bertahun-tahun, puluhan tahun masih dendam, nggak bisa mengampuni. Nah, orang-orang demikian tidak akan bisa menikmati berkat Tuhan. Matius 6 ayat 15 berkata, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, kalau kita tidak diampuni kesalahan kita oleh Bapa di surga, bagaimana kita bisa menikmati berkat Tuhan? Jadi kalau hari ini engkau masih dendam, engkau belum melepaskan pengampunan, engkau belum memaafkan, engkau tidak bisa mengampuni, mari lepaskan pengampunan, tanggalkan dendam, ya, sehingga berkat Tuhan itu bisa mengalir dalam hidup kita. Ya, itu saja pesan saya di pagi hari ini, di awal minggu ini, ya, di hari Senin ini 24 Juli. Jadi pesan Tuhan untuk hari ini, pesan Tuhan untuk minggu ini, ya, penghambat berkat Tuhan. Yang pertama apa? Ya, apa yang pertama? Penghambat berkat Tuhan, hati yang tidak percaya. Ya, hati yang tidak percaya. Lalu yang kedua, tidak menguasai diri. Ketiga, karena masih menyimpan dendam, tidak mau mengampuni. Ya, mari kita tanggalkan semua itu, sehingga kita benar-benar akan menikmati berkat Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang pekan ini, sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami tidak mau berkat-Mu terhambat dalam hidup kami. Kami ingin menikmati berkat Tuhan secara full, maksimal, bahkan bertambah-tambah diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan melawat kami, menguatkan, menghibur, bahkan, ya, telah mengoreksi hidup kami, membawa kami masuk dalam kehidupan bersama dengan firman. Kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang punya pergumulan apapun, Tuhan sudah melepaskan. Bahkan yang sedang bergumul dengan masalah keuangan, ekonomi, pekerjaan, bisnis, usaha, Tuhan juga sudah memberikan jalan keluar. Pada pagi hari ini, demi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka seluruh kunci aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini, sepanjang pekan ini, sepanjang minggu ini. Dan dalam nama Yesus kami buka kunci berkat kami, terbuka, tercurah, berlimpah-limpah atas kami sekalian. Bagi kami yang sedang berada di liburan bulan ini, Tuhan juga tolong dan berkati. Berada di luar kota, di luar pulau, di luar daerah, Tuhan memberkati. Anak-anak yang sudah mulai sekolah juga Tuhan berkati. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun engkau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa hari Kamis dalam renungan, ya, renungan singkat. Bila kita menikmati berkat Tuhan, dimanapun kau berada, tetap semangat, salam sehat, Tuhan memberkati, sukses selalu.